Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga sobat-sobat Kibledek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Kibledek masih membahas tentang di umur berapa weton itu memiliki tahun keberuntungan atau umur keberuntungan. Jadi di sini sebetulnya setiap weton itu ada umur-umur yang memiliki energi yang besar, ada umur-umur yang memiliki energi rendah, dan ada yang umur-umur memiliki energi sedang. Jadi di sini adalah di umur berapa weton tersebut memiliki energi yang besar, atau di sini kalau energi yang besar bisa kita artikan banyak sekali keberuntungan, kemudahan, dan hal-hal yang positif. Namun kalau energinya rendah, paling rendah lah ya, nanti Kibledek juga sebutkan di umur berapa energi itu paling rendah, itu berarti banyak masalah, banyak ganjalan dan sebagainya. Jadi umur-umur yang penuh dengan problematik. Oke, untuk video kali ini yang mau Kibledek bahas adalah weton Minggu Pahing. Kalian nanti disimak ya, jadi bisa mengerti di umur berapa kalian memiliki energi yang besar dan di umur berapa kalian memiliki energi yang paling rendah. Jadi bisa mengantisipasinya. Karena ini memang gunanya prediksi adalah untuk menganalisa, mengantisipasi, dan membuat rencana untuk mengatasi hal-hal yang diperkirakan menjadi problem. Itu kita bisa mengatasinya bagaimana kita membuat rencana. Oke, sebelum masuk ke pokok pembahasan, Kibledek wanti-wanti ya. Tadi, gunakanlah prediksi secara bijaksana. Gunakanlah prediksi hanya sebagai alat untuk antisipasi, menganalisa, maupun membuat rencana. Jangan kalian telan mentah-mentah. Kalau prediksi kalian telan mentah-mentah, maka hasilnya tidak bagus. Kalian akan menemukan jalan buntu, bahkan tersesat. Oke, kita lanjut. Di umur berapa Minggu Pahing ini mendapatkan umur-umur yang memiliki energi besar atau keberuntungan atau kemudahan-kemudahannya. Yang pertama, Minggu Pahing ini di umur 18 tahun sampai dengan umur 30 tahun itu memiliki energi yang besar. Jadi di selang antara umur 18 sampai umur 30 tahun ini, Minggu Pahing memiliki banyak sekali kemudahan, memiliki banyak sekali keberuntungan. Pokoknya rezekinya itu lagi lancar-lancarnya. Jadi di umur 18 sampai 30 tahun itu Minggu Pahing ini rezekinya sangat lancar lah, lagi lancar-lancarnya. Kemudian di umur 36 sampai di umur 48. 36 tahun sampai umur 48 itu juga memiliki energi yang besar. Jadi bisa diartikan di umur itu juga Minggu Pahing rezekinya masih sangat lancar. Kemudian di umur 54 sampai 60 tahun itu juga sangat lancar. Jadi di sini ada sekitar tiga tahapan untuk Minggu Pahing. Jadi kisaran dari umur 18 tahun sampai umur 30 tahun itu juga sangat lancar. Terus memang ada lompat sekitar 6 tahunan ya. Terus umur 36 tahun sampai umur 48 itu juga sangat lancar. Terus umur 54 sampai 60 tahun itu juga sangat lancar. Jadi Minggu Pahing ini di 3 session itu jadi 12 tahun. Jadi 18 sampai 30 kan ada 12 tahun ya. Itu sangat lancar. Habis itu dari umur 36 sampai 42. 36 sampai 48 itu juga 12 tahun ya. 36 itu 12 tahun itu juga lancar. Habis itu yang terakhir di umur 54 sampai 60 tahun. Di sini Kibledek memang ambil sampai di umur 60 tahun ya. Biasanya kalau di atas umur 60 tahun kan udah pensiun, itu ada nanti tanggungan
dari mungkin anak-anaknya itu bisa membantu dan sebagainya. Jadi memang di sini Kibledek batasi umurnya sampai di umur 60 tahun. Lalu di umur berapa toh energinya paling rendah? Untuk Minggu Pahing energi paling rendah adalah di umur 6 sampai 12 tahun, itu energinya rendah. Cuma kalau 6 sampai 12 tahun ini biasanya masih mengikuti orang tua ya, masih dalam arti mengikuti orang tua. Ya meskipun mungkin kondisinya agak prihatin kan, itu energinya rendah. Cuman untuk rezeki itu kadang masih dombleng atau ngikut ke orang tuanya. Jadi kalau umur-umur di bawah 12 tahun itu sebenarnya meskipun energinya rendah masih ada bantuan atau dombleng sama orang tuanya, jadi tidak begitu terasa sebetulnya. Terus yang kedua adalah di umur 30 sampai 36 tahun. Jadi 30 sampai 36 tahun itu energinya rendah ya, paling rendah. Jadi yang perlu diperhatikan untuk Minggu Pahing itu yang di energi rendah itu adalah di umur 30 sampai 36 tahun. Jadi umur-umur ini adalah biasanya sudah menikah atau baru menikah dan sebagainya. Jadi kalau orang awal-awal menikah kan memang tidak langsung senang ya. Memang saat menikah senang, nanti dalam perjalanan awal-awal orang menikah biasanya perjalanan sekitar 5-6 tahun itu memang banyak sekali godaan, cobaan dan sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk Minggu Pahing ini adalah di umur 30 tahun sampai 36 tahun. Nanti setelah 36 tahun lebih berapa bulan, 6 bulan, itu kan tadi yang di awal sudah disebutkan itu energinya mulai sangat tinggi, jadi mulai lancar. Jadi setelah lepas dari umur 36 lewat, jadi 36 lewat 6 bulan atau berapa, itu sampai umur 48 itu energinya ada energi yang besar, jadi rezekinya itu lancar. Oke Sobat Bledek, jadi kalau pas energinya rendah itu harus perbanyak puasa weton maupun sedekah infak ya. Sedekah itu kan macam-macam. Senyum aja juga termasuk sedekah. Cuman di sini cenderungnya ke infak. Infak berarti ke harta ya. Jadi memberikan sedekah berbentuk harta. Itu untuk meningkatkan energi positif Minggu Pahing ini di umur antara 30 sampai 36 tahun. Oke, untuk kesimpulannya kita perjelas ya, kalau yang tidak Kibledek sebutkan berarti itu kan lagi cukupan itu kan tidak masalah, jadi tidak ada gejolak terlalu terlihat lah. Umur yang memiliki energi yang tinggi itu kalau Minggu Pahing itu dibagi menjadi 3 session, yaitu 18 tahun sampai 30 tahun itu memiliki energi yang tinggi, lagi lancar-lancarnya. Lalu setelah 30 lebih beberapa bulan menuju ke 36 itu lagi energi drop, energinya lagi paling rendah. Jadi di 30 sampai 36 itu harus diperbanyak tirakatnya, prihatinnya ataupun puasa lah, puasa weton itu bagus. Lalu di sedekah atau infak ya, itu juga bagus untuk meningkatkan energi positif. Lalu setelah 36 lebih berapa bulan itu sampai di umur 48 tahun itu energinya tinggi lagi, sangat tinggi. Jadi ini bagus, lancar. Terus kalau 48 ke 54 itu sih normal, tidak ada gejolak. Lalu tinggi lagi di 54 sampai 60 tahun. Jadi untuk Minggu Pahing ini sebetulnya kalau dilihat itu yang perlu diperhatikan adalah di umur-umur 30 sampai 36 tahun yang perlu benar-benar butuh perhatian, karena diprediksi di umur tersebut itu lagi banyak-banyaknya cobaan, masalah ataupun semacamnya karena energinya rendah. Oke, kalau ingin distabilkan makanya diperbanyak tirakatnya, puasanya di umur-umur tersebut ya. Kalau selepas 36 tahun insya Allah sudah lancar. Jadi Minggu Pahing sini sebenarnya sih bagus ya. Dalam
0 sampai 60 tahun itu malah sebenarnya tidak merasa kekurangan ya. Sebenarnya tidak merasa kekurangan sama sekali. Karena energi yang rendah itu hanya di umur ya tadi kalau 6 sampai 12 tahun kan nombleng orang tua masih ikut. Jadi yang mungkin agak terasa di umur 30 sampai 36 tahun. Hanya di umur-umur tersebut biasanya adalah awal-awal bekerja, awal-awal berumah tangga dan sebagainya, itu memang wajar kalau ada banyak masalah. Oke, semoga prediksi ini bisa Minggu Pahing manfaatkan untuk bahan analisa ya. Jadi untuk bahan analisa, untuk mengantisipasi, jadi mengantisipasi di umur-umur yang energi rendah, ataupun juga untuk membuat suatu rencana. Rencana di saat energinya tinggi itu bagaimana, di saat energinya rendah itu bagaimana. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sebuah prediksi, kalian itu akan mendapatkan manfaatnya yang besar. Tapi kalau kalian telan mentah-mentah, ya prediksi ini akan mengantarkan kalian ke jalan yang buntu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.